Pertanyaan saya adalah bagaimana saran pandang dari Ustazah atau mungkin ada pengalaman-pengalaman di luar sana untuk pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja. Kenal Ibu Ustazah, saya senang sekali pada pagi hari ini. Materi juga sangat luar biasa ya. Ini sangat menginspirasi terutama untuk memanage keluarga ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana saran pandang dari Ustazah atau mungkin ada pengalaman-pengalaman di luar sana untuk pasangan suami istri yang dua-duanya bekerja. Sementara anak-anaknya tuh masih perlu pendidikan rumah. Nah, kita tuh hanya percaya aja menitipkan ke TPQ, menitipkan ke sekolah dan guru-guru pendamping jika ada. Nah, lalu bagaimana tanggung jawab kita juga sebagai makhluk Allah yang diberikan amanah, konsekuensinya lah dalam hal ini gitu kan. Apakah kita sudah tepat dengan cara itu? Apakah kita harus berubah pengaturan rumah tangga atau bagaimana gitu kan? Karena kita juga ingin mencari ridho Allah, ridho suami dan juga anak-anak yang soleh dan solehah seperti yang Ustazah tadi sampaikan. Namun di sisi lain kita berhadapan beberapa tema ya. Dikiranya ini penting semua, tapi adakah skala prioritas? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Apa langsung dijawab, Bu? Langsung yang lain ada nggak? Yang lain? Yang lain? Ada lagi? Enggak. Bundawati. Silakan. Nanti habis dua ini saya jawab ya. Maju, Bun. Maju ini ya. ibunya ada juga. Kelihatan bacanya kalau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lucia yang hebat, Ibu Lucia yang keren dan sangat menginspirasi. Masya Allah. Saya ingin menanyakan bahwa melangitkan kehendak manusia kepada Allah, membumikan kehendak Allah dengan ibadah. Nah, intinya tolong bagi tipnya Ibu agar kita seorang ibu itu bisa nahan emosi secara teori mungkin sudah dilakukan dengan mengatasi beberapa tahapan dari banyak istighfar, ambil nafas, berhitung sampai 10. Tapi kadang keselnya itu masih nggak nahan gitu ya. Nah, katanya kan ada hubungannya dengan inner child ya Bu. Nah, tebal tipis ego orang kan memang beda-beda karena juga bergantung dari seberapa berat masa lalu yang masing-masing orang juga beda-beda. Nah, mohon tipnya karena kan nggak mungkin juga Ibu sebagai seorang yang saya lihat sangat menginspirasi dan hebat karena kegiatannya banyak, anaknya banyak, luar biasa ya Ibu-ibu semuanya. Kita aja anaknya 2 atau 3 sudah sangat kerepotan, tapi Ibu sangat luar biasa. Putra-putrinya banyak, cucunya sudah banyak, hasil karyanya banyak, sudah ada bukunya dan lain sebagainya. Mohon tipsnya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Saya serahkan lagi siapa? Oh, Ya ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung aja pertanyaan ya Ustazah. Ibu siapa? Bagaimana? Ibu siapa? Oh, saya Ibu Nani. Iya. Bagaimana cara menyikapi dan menghadapi suami yang mempunyai sifat temperamen? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Ibu Nani. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang luar biasa, yang hebat semua ya. Masya Allah, ini terbukti bahwa yang hadir di sini itu adalah ibu-ibu yang memang mempunyai kapasitas yang di atas rata-rata, insya Allah ya. Saya coba dimulai dari pengalaman saya ya. Saya menikah tahun 92 ya Bu ya. Kemudian itu juga ta'aruf ya Bu. Ya. Jadi saya sempat lupa nama suami, calon suami waktu itu ya, kepada bapak, siapa yang mau datang? Saya bilang, Pak, mau ada yang datang, orangnya serius pengen nikah sama saya. Siapa namanya? Saya lupa. Tapi setelah itu saya jadi itu berkah dari Allah ya. Allah melupakan
melupakan ingatan saya kepada nama calon suami saya, karena bapak itu nggak seneng sama yang namanya ada Faisalnya. Iya, bapak saya itu pernah bilang, kalau orang Sunda ya ngomongnya gini, cadu aing mah boga menantu ngarana Faisal. Kalau udah bilang cadu berarti udah nggak mau sama sekali. Nggak mau saya punya nama menantu yang namanya Faisal gitu ya. Saya kenalannya sekilas, Pak Faisal tuh kalau ngomong tuh blablabla gitu ya. Saya sampai nggak nangkep dia namanya siapa ya, tapi mau nanya malu gitu. Jadi saya ngarang nama, siapa namanya? Saiful Rohman Pak gitu. Jauh kan ya Bu ya? Tapi saya nggak inget gitu, sama sekali nggak inget. Saya cuma ingetnya ada F-nya, ada A-nya, ada L-nya. Tapi siapa gitu ya. Begitu datang ke rumah berdua sama temennya, kenalan sama bapak, saya punya kakak laki-laki 7, kakak perempuan 4 ya, karena saya bungsu kan. Jadi sama bapak begitu datang, suami saya langsung dihadapkan sama kakak nomor 2 dulu, setelah itu maju kakak nomor 3, maju kakak nomor 4, itu laki-laki semua. Setelah itu terakhirnya baru bapak. Kata suami saya itu kayak mau masuk perguruan tinggi gitu ya, dites sama bapak, menurut kamu Islam itu apa, kenapa kamu mau terus apa tujuan kamu menikah, wah gitu-gitulah sama bapak ya. Nah seiring perjalanan sampai saya nikah 2 kali. Jadi pertama nikah siri, setelah itu baru nikah negara ya. Nah seiring dengan itu saya langsung dibawa ke PMI Pondok Mertua Indah ya. Dan dari pernikahan itu saya nikah bulan April ya. Bulan September 92 tahun 93 punya anak pertama bulan September tuh ya. Nah ternyata itu tunji Bu, 1 tahun hiji, 93, 94, 96, 98 tuh saya punya 4 balita. Tapi secara kemampuan finansial dengan 4 anak balita ini saya belum punya kemampuan untuk bayar pembantu ya. Dan saya termasuk orang yang sangat strict sama anak, nggak mau dipegang sama pembantu gitu ya. Jadi apa saat itu yang saya lakukan, saya juga dulu kerja. Saya kerjanya dakwah kemana-mana tuh dari dulu, dan terkenal saya dari dulu ustazah yang suka bawa 4 anak, karena yang satu digendong, satu dituntun, satu jalan sendiri tapi bawa tas gede-gede ya, karena perlengkapan untuk 4 anak ya. Anak saya senang ngelukis, jadi anak yang nomor 1 kerjanya ngelukis. Nah anak yang kedua ini kerjanya makan, jadi saya bawa makanan yang banyak cemilan ya. Nah mana yang kira-kira bikin anteng gitu ya. Yang nomor 3 itu kerjanya gogoleran, tiduran aja Bu gitu ya. Nah yang 4 kan ditetein. Saya terkenal tuh dulu seperti itu. Menyiasatinya bagaimana, kerjasama dengan suami pertama. Di suami kalau kita bawa 2 anak ke tempat kerjaan. Suami bawa 2 anak, 1, 2, saya bawa yang kecil-kecil. Bagaimana kalau kondisinya harus bersama-sama keluar? Nah saat itu saya memegang satu tetangga yang saya jadikan saudara. Saya penuhi kebutuhan dia. Pokoknya saya benar-benar memperhatikan apa yang dia mau untuk nitip anak gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah anak-anak sudah dewasa, punya ibu angkat gitu ya. Saya jadikan dia anak ibu angkat saya, ibu angkat anak-anak saya gitu ya. Saya nitip ke dia Bu, di depan rumah saya persis posisinya gitu ya. Jadi saya aman, saya kemana-mana saya pergi yang ngawasin dia ya. Sampai hafal dengan kebiasaan-kebiasaan anak saya di masa kecil. Nah itu dulu siasat saya begitu, menyiasati. Karena bagaimanapun juga ya, kita memang betul punya tanggung jawab domestik. Punya tanggung jawab domestik sebagai ibu, sebagai pendamping anak-anak ya. Tapi kita juga harus berkiprah di masyarakat gitu. Nggak ada yang melarang untuk bekerja, tidak ada. Dulu istri-istri Rasulullah itu rata-rata para saudagar. Khadijah itu kan saudagar ya Bu ya. Iya, Khadijah itu pengusaha. Ummul Mukminin itu pengusaha yang sehari-harinya di pasar gitu. Sementara beliau punya anak, ada Fatimah, ada Zainab, ada Abu Qasim saat itu ya, anak-anaknya. Tapi beliau tetap berjualan gitu ya. Makanya di Jazirah Arab saat itu ada yang namanya ibu-ibu persusuan. Jadi kalau ibunya sedang bekerja, nah mereka mengangkat ibu-ibu susuan. Makanya Rasulullah punya Halimatus Sa'diyah ya, sebagai ibu susuan.
Jadi ada saudara sepersusuan. Nah kalau kita mungkin kondisinya di negara kita yang nggak ada persusuan itu, kita bisa menitipkan ke tempat-tempat yang memang bisa dijadikan partner dan terpercaya oleh kita. Kalau saya tadi solusinya tetangga, ya. Kalau misalnya sekarang ada daycare, di daycare yang amanah, sama halnya seperti Imam Syafi'i ketika mau menitipkan anaknya usia 6 tahun, beliau mengatakan kepada para imam yang ada di sana dengan mengatakan, aku percaya dengan pendidikan di sini dan aku percaya kalian adalah orang-orang yang punya amanah, ya. Maka aku titipkan anak-anakku kepada kalian. Mungkin kalau sekarang begitu solusinya, gitu ya. Karena kalau masalah kerja tidak bekerja itu mah kesepakatan antara suami istri, gitu ya. Tapi untuk solusi ya paling tadi cari tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita jadikan partner, gitu ya Bu ya, insya Allah. Kemudian tadi yang mungkin ini jawaban saya mewakili sekalian pertanyaan Ibu tadi ya. Dan pemaknaan masalah izin, ya, izin kepada suami itu enggak bukan berarti secara letterlek mau kemana-mana izin, mau kemana-mana izin, mau belanja aja izin, enggak begitu. Tapi ketika suami menikahi kita dengan mengawali syahadat dan tahu aktivitas kita sebelumnya apa, maka saat itu pula suami harus mau memberikan izinnya, gitu ya. Iya. Jadi suami harus rela mewakafkan istrinya di jalan kebaikan, di jalan kebenaran, gitu ya. Nah itu yang mungkin suami saya itu bukan orang yang romantis, wah jauh banget, boleh tanya sama anaknya ya. Bukan suami yang apa-apa nanya, nggak ada ya. Tapi suami saya itu sangat percaya kemanapun saya pergi dan tidak pernah dilarang, gitu. Makanya kalau ada yang manas-manasin, ih saya mah selalu ditanya dong sama suami saya. Saya mah nggak pernah sedih, emang nggak pernah ditanya, ya. Walaupun sudah ada HP juga, emang nelpon suami saya nggak ada, nggak pernah Bu, ya. Iya kan. Tapi jangan jadikan persoalan itu, kita jadikan sebuah kesyukuran, ya Allah itulah suami saya, gitu. Kalau mau nanya alhamdulillah, enggak juga ya udah emang tabiatnya begitu kan, gitu. Itu memahami namanya. Jangan dijadikan masalah gitu loh. Kalau ini dijadikan masalah bahaya, ya kan. Maka kalau saya mah dulu kan nggak ada handphone ya Bu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim aja. Makanya solusinya, untungnya suami saya kerja di tempat yang bisa bawa anak. Ketika anak sudah mulai yang 1 SD, 1 TK, udah nggak apa-apa yang SD sama TK ke tempat Abi aja. Umi bawa yang kecil-kecil. Itu berbagi gitu ya. Jadi kerjasama dengan suami. Dan alhamdulillah saya senang kalau anak-anak masih kecil itu saya bebas dari nyuci apa gitu ya. Karena yang nyuci suami, nyuci, ngepel itu suami. Yang pekerjaan berat-berat itu suami. Saya mah nyantai Bu, kipas-kipas, netain anak ya. Masak juga dia. Oh dia jago masaknya daripada saya ya. Saking kata dia, saya tidak bisa memberikanmu harta, tapi saya hanya bisa memberikanmu perhatian dan kasih sayang ya. Jadi saya udah nggak butuh lagi tuh yang namanya disapa suami I love you, you love me, udah nggak lagi. Karena bagi saya tindakan dia itu adalah bentuk cinta, ya kan? Apa yang dia lakukan, walaupun secara verbal iyalah perempuan pengen dong ya, tapi karena dia selalu memperhatikan dengan hal-hal yang bisa dia lakukan, itu tidak jadi masalah ya. Jadi disyukuri aja gitu suami seperti apa gitu ya. Karena ternyata alhamdulillah justru bentuk perhatiannya adalah seperti itu, gitu ya. Bahkan sampai sekarang saya udah nggak boleh nyetir lagi Bu ya, gara-gara saya pernah kena saraf kejepit pulang ceramah, anfal di jalan masuk UGD. Dokter sarafnya marah, bapak ini masih dibolehin nyetir juga, ibu nih sudah saraf kejepit, nggak boleh lagi nyetir. Sampai sekarang kedeket aja sama abinya nggak boleh. Tapi nggak pakai larangan, cuma bilangnya, Bi, boleh ya Umi deket nih ngisi di situ gitu kan ya. Ada AA nggak? AA mana AA suruh nganterin. Nah gitu Bu, nggak ngelarang, nggak, cuma ada AA nggak, coba AA suruh nganterin, nggak pernah ngelarang, nggak usah nih, nggak pernah. Yang ada adalah AA ada nggak, atau kalau dia bisa mau kemana sih, ayo Abi anterin gitu ya.
Jadi faham bahasa-bahasa cintanya dia gitu ya. Fahami bahasa cinta dia. Oh, bahasa cinta dia begitu. Oh, bahasa kasih sayang dia begitu. Oh, bahasa romantisnya dia begitu. Gitu ya Bu ya. Nah, insya Allah itu mewakili. Kemudian bagaimana dengan temperamen? Masalah inner child tadi. Nah, inner child begini Bu. Masalah inner child. Saya juga punya inner childnya. Ya. Tapi pertama, mungkin ada luka-luka pengasuhan dari orang tua kita. Yang saat itu orang tua mengasuh kita itu dengan kemampuan yang dia miliki karena dia juga melihat dari yang pernah dilakukan oleh orang tua kita gitu ya. Maka yang pertama harus kita lakukan, kata Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, ini harus jadi pegangan ya Bu ya. Fa'fu anhum, maafkan dia. Ya. Jadi setiap hari mau tidur bayangkan wajah bapak kita, ibu kita yang mungkin pernah menyakiti kita dengan kata-kata, secara fisik mungkin enggak, tapi dengan kata-kata, dengan sikap, dengan tindakan. Fa'fu anhum, maafkan dia ya Allah. Maafkan almarhumah ibu saya, maafkan almarhum bapak saya. Beliau melakukan itu karena beliau tidak tahu ya Allah, jangan sampai jadi dosa dia ya Allah. Selamatkan ibu bapak saya dari azab kuburmu ya Allah gitu ya. Kemudian setelah itu fastaghfir lahum, memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni ibu saya, ampuni bapak saya hapuskan semua rasa sakit hati yang ada pada diri saya kepadanya ya Allah, saya hapuskan. Saya tidak ingin bapak ibu saya mendapatkan siksaanmu karena salah kepada anaknya. Saya hapuskan ya Allah, saya hapuskan, mohon dihapuskan dari ingatan saya gitu. Kemudian wasyawirhum, temui orang tua kalau masih ada, kalau sudah tidak ada datang ke kuburnya dan ucapkan, mama, papa, saya memaafkan semua kesalahan mama bapak. Ya, insya Allah itu menjadi membuang ingatan-ingatan masa lalu yang buruk. Begitu pula kepada anak kita. Saya sering ke anak-anak yang sudah dewasa ini. Ya, anak saya nomor 1 tuh psikolog Bu ya. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah tentang KDRT, rumah tangga, itu bisa ngadu ke UPTD PPA di Pemkab Kabupaten Bekasi. Salah satu psikolognya anak saya. Itu anak saya sering minta maaf sama dia. Karena saya kan anaknya berempat rentet gitu ya. Kadang-kadang saya juga sebagai manusia, sebagai ibu saat itu harus ngejar datang ke Majelis Talim ini, ngisi ke sini. Itu kan kadang-kadang saya juga emosi ya. Makanya saya sering minta maaf sama anak-anak yang sudah dewasa itu. Maafkan ya nak, maafkan Umi dulu kalau pernah menyakiti kamu, pernah membuatmu merasa terbebani, gak senang. Maafkan Umi ya nak ya. Jangan lagi kamu mengasuh anakmu dengan cara Umi yang salah, tapi cara Umi yang benar itulah yang kamu lakukan. Yang salahnya mohon dimaafkan, mohon dihilangkan. Jangan jadi trauma dirimu ya nak gitu. Saya sering minta maaf sama dia. Apalagi kalau sudah ngelihat dia marahin cucunya, cucu saya gitu ya. Itu saya sudah, ya Allah ini mungkin saya dulu salah ngedidik dia, kok dia ngemarahin anaknya kayak begitu gitu ya. Ntar di kamar saya ajak bicara, nak kamu pernah kecewa dulu ya sama Umi ya, soalnya Umi lihat kamu sama anakmu begini nih gitu ya. Ntar dia nangis tuh kalau udah begitu. Maafin aku Umi, habisnya aku kadang pulang kantor capek. Kan dia memang psikolog, menyerap energi positif orang kan ya gitu ya, energi negatif orang itu kadang lelah banget gitu. Itu kadang pulang ke rumah emosi gitu. Kan anaknya dititipin ke saya, jadi dia ngejemput anaknya ke rumah saya. Saya juga orang yang sangat protek sama cucu. Saya bilang selama Uminya sehat, ibu kamu sehat, titipin sama Umi, nggak usah sama daycare. Umi akan didik anak kamu gitu ya. Jadi minta maaf, sering minta maaf, diskusi sama anak ya, sehingga anak-anak juga inner child-nya hilang. Jadi saya sering kalau perilaku anak-anak yang sudah dewasa kok begini, saya nangis gitu ya. Saya minta maaf langsung sama mereka. Dan terakhir, bagaimana mengatasi suami yang temperamental. Nah itu sama. Jadi tadi dari masalah tadi, selesaikan masa lalu, tutup dan buka lembaran baru dengan keilmuan dan kefahaman kita. Yang baik kita serap dari orang tua, yang buruk tinggalkan. Jangan dicontoh, jangan di copy paste.
ya, tapi betul-betul tinggalkan, ya. Nah, suami yang temperamental, dia juga belum selesai itu dengan kondisi masa lalunya, ya. Punya trauma nih para suami yang kayak gini nih biasanya, ya. Trauma pengasuhan tadi, pola asuh dari orang tua. Dia pernah, karena aktivasi alam bawah sadar kita itu sampai usia 7 tahun tuh aktif. Dan itu akan pecah istilahnya ya di usia dewasa gitu. Makanya kalau misalnya, kenapa dikatakan oleh Rasulullah, hendaklah kalian melakukan kesalahpahaman dengan pasanganmu itu jangan di depan anak gitu. Maksudnya itu supaya tidak melukai dan membuat anak trauma. Jadi kalau mau ribut itu keluar aja, jangan di rumah kedengeran, di kamar aja kedengeran, keluar ya, cari tempat yang enak, sekalian menenangkan hati, baru bicara gitu. Jadi jangan berantem, apalagi soal anak gitu ya, terus nyalahinnya di depan anak, nyalahin suami, nyalahin anak gitu. Jadi jangan sampai anak itu trauma. Nah, maka kalau yang temperamen begini ya, pertama hindari pada saat dia kelihatannya, karena kalau laki-laki kalau sudah temperamen, adrenalinnya naik, yang bergetar itu motorik kasarnya. Jadi biasanya ada keinginan untuk memukul, menendang atau apapun, nah itu kan bahaya. Ya. Jadi lebih baik menghindar. Dan yang kedua tentu kita doakan sama Allah. Robbi habli min zauji, sebutkan nama suami, bayangkan wajahnya, mohonkan sama Allah dilembutkan hatinya. Ya. Tapi kalau dia sudah sampai melakukan temperamen terus melakukan kekerasan, ibu boleh laporkan itu. Itu tadi ke lembaga anak saya, UPTD PPA, ya. PPA itu Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Ngadu ke sana, Bu. Aduin suami. Kalau ngadu ke sana, insya Allah ibu gratis. Nanti ibu akan mendapatkan bimbingan psikologi, karena kalau sudah dipukul KDRT itu kan secara psikolog kita rusak secara mental, betul nggak Bu? Terluka kita, itu butuh bimbingan psikolog. Nanti suaminya juga akan diberikan bimbingan psikolog untuk tidak menjadi KDRT lagi, gitu, ya. Insya Allah seperti itu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nggak puas jawabannya, gitu ya. Supaya nanti ibu-ibu kalau mau lebih lanjut ngobrol boleh, WA saya boleh ya. Cuma kalau saat ini belum bisa melayani karena saya lagi sibuk keliling se-Kabupaten Bekasi sampai tanggal 22 November ya. Baik. Terakhir apa Bu? Doa ya. Nah, iya. Ini waktu sudah habis katanya. Doa silakan Bu. Oh, langsung doa ya. Nah, nanti katanya yang bertiga ada bingkisan nanti di belakangan ya. Yang tadi bertanya insya Allah. Baik, mari ibu-ibu semua kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati. Mudah-mudahan Allah ini ijabah doa-doa kita ya. Astaghfirullahalazim. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.